Selamat malam, sidang jemaat yang kasih Yesus Kristus, Shalom. Kembali bertemu di dalam pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu dalam ibadah pembukaan kategorial pada saat ini yang dilayani oleh pelayan firman oleh Ibu Pendeta Elsa. Untuk itu kita akan memulai kebaktian kita pada malam ini. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah yang mengikuti secara online melalui Facebook, kita ikutin bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita yakin Allah itu baik. Ketika kita sudah sampai di sini, tanpa penyertaan Allah, Allah itu tidak kita sia-sia. Allah itu baik. Kita tepuk tangan ya Bapak Ibu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, kita lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi menyatakan ajaiblah. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika malam hari ini sesuai dengan lantunan yang boleh kami bawakan pada hari ini Tuhan, pada pujian ini, Engkau sungguh baik terhadap kami. Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Begitu kami rasakan kasih setiamu Tuhan kepada kami, berkat sukacitamu kepada kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di dalam syukur ini Tuhan kami naikkan
ungkapan permohonan padamu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami Tuhan di ibadah ini dari awal hingga akhirnya, baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan dalam mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu Ibu Pendeta Elsa akan menaburkan benih firman-Mu Tuhan terhadap kami. Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga makna yang diberikan pada hari ini memaknai bagi kami untuk kami tetap menyatakan bahwa Engkau sangat luar biasa bagi kami. Ini syukur kami Tuhan, di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Bersama-sama kita akan melanjutkan pujian PKJ 15 untuk kita mempersiapkan diri dalam pujian, dalam renungan kita pada malam hari ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Hanya dilakukan oleh musik saja. Bapak Ibu, mari kita renungkan kembali pujian ini. Kita mempersiapkan diri untuk benar-benar memaknai dari arti dari kata-kata ini. Mari kita bersatu teduh, mengambil secara pribadi untuk kita menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengharap-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut. Bapak Ibu, kita menyanyi dari awal kembali. Ku siapkan hati ke Tuhan menyambut firman-Mu.
Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyamu dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu, saya undang untuk hamba Tuhan, Pendeta Elsa. Tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh-sungguh rindu untuk senantiasa ada dalam kasih karunia-Mu. Sehingga saat malam hari ini, kami rindu Tuhan untuk menyambut firman-Mu yang menguatkan, yang meneduhkan hati kami, yang menuntun setiap langkah kami. Terutama ketika pada hari ini, di dalam kebaktian gabungan, kebaktian rumah tangga, untuk kami memulai segala kegiatan pelayanan kami di GKP Keramat ini di sepanjang tahun 2022, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga lewat kekuatan firman Tuhan, kami dituntun untuk terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam berbagai kegiatan kategorial maupun non-kategorial, kami terus bergandengan tangan mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kebersamaan kami di GKP Keramat ini. Urapilah kami ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, sehingga hanya Tuhan sendiri, Roh Kudus saja yang berkuasa atas kami, baik kami yang ada di gedung gereja ataupun kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing atau tempat lainnya. Kami serahkan diri kami, karena hati dan pikiran kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari 1 Korintus pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11 di bawah judul perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian dinyatakan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus.
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali lagi memulai seluruh rangkaian pelayanan, aktivitas kita, ibadah kita bersama dalam kebaktian kategorial, kebaktian rumah tangga setelah di tahun 2021 kita tutup kemarin. Walaupun memang tidak setahun juga sebetulnya ya, walaupun kita bilang udah beda nih, udah setahun gitu ya, karena berubah dari tahun 2001 ke 2022. Tapi tidak setahun juga, baru 1 bulan, tidak sampai juga 1 bulan, lebih ya malah, lebih dari 1 bulan. Rasanya mungkin kita merasa, wah mulai lagi nih, sibuk lagi nanti. Ibu Mercy sudah mulai deg-degan lagi untuk mendapatkan tugas pelayanan di KRT minggu depan ya Bu Mercy. Yang lain sudah mulai deg-degan juga, aduh tugas apa nanti aku, kapan aku jadwalnya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bersama-sama bahwa kadang dalam berbagai pelayanan, dalam tugas pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita ambil bagian di dalamnya, lalu kita mulai membeda-bedakan, atau bahkan bukan mulai, tapi memang cukup sering membeda-bedakan, lalu menganggap pelayanan yang ini dengan pelayanan yang itu memang berbeda, tapi pentingan ini daripada pentingan itu. Jabatan pelayanan ini misalnya jadi majelis jemaat itu lebih keren, jadi penatua itu lebih keren daripada pengurus komisi. Daripada komisi pelayanan, udahlah lebih baik kita jadi anggota jemaat saja. Biar nggak usah terlalu capek dengan tugas pelayanan, tapi toh ketika jadi anggota majelis jemaat biasa-biasa aja, malah nggak dihargai. Kita kasih saran, kita kasih ide, tidak didengar. Atau bahkan ketika ada banyak hal yang dilakukan oleh para pelayan, lalu justru dikritik habis-habisan, dan kemudian malah membanding-bandingkan antara pelayan yang satu dengan yang lain, atau masa pelayan yang satu dengan pelayan yang lain. Misalnya, masih enakan majelis jemaat yang dulu, masih enakan majelis komisi pelayanan yang dulu. Sebentar lagi juga GKP Keramat akan kehadiran pendeta jemaat yang baru, Pendeta Johannes. Pesan saya adalah jangan coba membanding-bandingkan Pendeta Jo dengan pendeta sebelumnya, Pendeta Thomas, karena jelas pasti beda. Namun meski berbeda, bersama-sama kita diajak untuk melihat firman Tuhan yang dijelaskan secara unik. Mungkin kita sudah sering membacanya,
tapi saya mau tekankan beberapa hal yang bagi saya ketika saya membaca ulang lagi teks ini, membaca ulang lagi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bagian ini tentang karunia-karunia, saya menemukan luar biasa memang firman Tuhan berbicara, teksnya sama, tapi karena konteksnya yang berbeda, maknanya, pemaknaannya, perenungannya bisa jadi berbeda, menemukan hal-hal yang baru. Misalnya begini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam bagian yang pertama, ayat pertama, sekarang tentang karunia-karunia roh. Jadi dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu mereka memang sedang berdebat tentang orang Yahudi atau non-Yahudi yang lebih baik, Kristen yang mana nih yang lebih baik, karunia-karunia yang mana nih yang lebih keren, yang lebih baik. Lalu Rasul Paulus menjelaskan tentang ada karunia-karunia roh. Dia katakan soal karunia-karunia roh yang kemudian diungkapkan, aku mau bahwa saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Di ayat kedua disebutkan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa dulu kehidupanmu ketika belum mengenal Allah, kamu mudah sekali ikut ajaran ke sana sini. Mudah sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di sekitarmu. Orang pergi kemana ikut, orang pergi kemana ikut, begitu. Bahkan ketika ditarik kepada berhala-berhala pun, kamu dengan mudahnya tanpa berpikir, dikatakan ditarik kepada berhala-berhala, tanpa berpikir ikut aja. Maka sebetulnya ketika bicara soal kebenaran, selalu bagian firman Tuhan memberikan penjelasan tentang orang-orang yang berhikmat dan yang tidak berhikmat. Bedakan antara orang yang berhikmat dengan orang yang pintar. Orang yang pintar belum tentu berhikmat, belum tentu bijaksana. Mau cum laude kayak gimana juga, belum tentu dia bijaksana. Orang bijaksana belum tentu cerdas, tapi dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Maka ketika bicara soal firman Tuhan ungkapkan, aku mau saudara-saudara kamu mengetahui kebenarannya. Bahwa ketika orang-orang yang hidup dalam hikmat Allah, dalam kasih karunia Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berhikmat, yang mampu membedakan apakah aku harus ikut atau enggak ikut. Karena orang-orang yang berhikmat mengenal diri mereka sendiri, bahwa mereka ada di dalam tuntunan kasih Allah, tuntunan hikmat Allah. Sehingga mereka tahu, orang yang berhikmat tahu, aku perlu ambil keputusan ini atau enggak ya. Ini yang benar, kalau aku mengambil langkah ini, nanti arah jalannya ke sini. Oke, aku ambil. Kalau aku mengambil jalan yang ini salah nih, nanti arahnya ke sana aku tersesat. Orang yang berhikmat, dia bisa membedakan benar dan salah lalu mengambil keputusan untuk ambil yang benar daripada yang salah. Tapi orang-orang yang pintar hanya cenderung mengetahui saja, oh iya ini benar ini salah. Mana yang menguntungkan buatku? Mana yang menguntungkan buatku pada saat ini? Orang-orang yang pintar cenderung akan memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan, karena memang tujuannya adalah aku tahu segala sesuatu. Walaupun aku tahu nanti ujungnya iya ke sini, aku tahu nanti ujungnya yang salah ini ke sini, tapi aku bisa cari-cari celahnya, cari-cari kebenarannya nih. Cari aja pokoknya, dibener-benerin aja. Misalnya, sederhananya gini, kita tahu bohong itu dosa. Sederhana memang. Dalam pelajaran katekisasi saya sering sampaikan kepada anak-anak katekisasi, kita tahu semua bohong itu dosa. Orang yang pintar, dia akan ambil celah-celah untuk mengatakan enggak apa-apa deh sekarang bohong aja enggak apa-apa. Nanti bisa kok kita jawab begini, bisa kok kita jawab begitu. Selalu bisa cari celah untuk membenarkan apa yang salah. Tapi meski dia tahu bahwa ujungnya menyesatkan,
karena dia pintar, dia mencoba mencari pembenaran untuk apa yang dia lakukan yang meski salah itu. Tapi orang yang berhikmat, dia justru akan berpikir bahwa kalau memang dia lakukan itu, orang yang berhikmat terus pintar, dia tahu, iya ini memang bisa cari celahnya, ini bisa dikasih alasan begini-begini, tapi enggak lah. Karena itu enggak benar. Dampaknya nanti jauh lebih panjang. Bisa kepada diriku, bisa kepada keluargaku kalau aku berbohong, kalau aku menipu dan lain sebagainya. Orang yang berhikmat tapi bodoh, dia tahu ini salah, ini enggak baik. Dia akan memilih, ya udah, enggak usah dilakukan. Aku memilih yang baik saja. Dia tidak peduli soal dampaknya ke depan, tapi dia hanya tahu bahwa ini salah dan ini yang benar. Dia hanya memilih yang benar. Dia hanya memilih apa yang terbaik berdasarkan kemampuan pemahamannya yang terbatas. Tapi dia berhikmat. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang engkau dulu hidup ikut-ikutan saja, enggak punya pendirian. Karena engkau hidup di luar Allah, tidak mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang itu adalah orang-orang yang tahu bahwa ketika ia mengambil jalan yang salah, ia mengambil keputusan yang salah, dampaknya bukan hanya untuk orang-orang di sekitarku, tapi juga mendukakan hati Allah. Sehingga orang-orang itu tahu, aku harus ikut atau enggak. Dikatakan, kalau kamu berada di luar Allah, kamu ikut aja. Oh iya, semua orang berbuat begitu, aku ikut aja. Semua orang menyembah berhala, maka kamu ikut tanpa berpikir, ditarik kepada berhala-berhala. Dan itu yang dilakukan, itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka saat ini sudah ada di dalam hikmat Allah, di dalam tuntunan Allah, di dalam pemahaman yang benar. Nah, lanjut pada pemahaman yang benar, maka ketika kamu ada di dalam pemahaman yang benar itu, ketika kamu mengenal Allah, satu dengan yang lain juga perlu memahami bahwa setiap orang memang diciptakan berbeda, setiap orang memang punya karunia-karunia yang berbeda. Nah, dalam penjelasan di ayat yang pertama, sekarang tentang karunia-karunia roh, itu Rasul Paulus di dalam teks aslinya ini digunakan kata pneumata. Pneuma itu roh, Roh Kudus, biasanya diterjemahkan seperti itu juga. Karunia-karunia roh, pneumata. Karunia-karunia roh ini memang datang dari Tuhan, dari roh Tuhan yang bisa diberikan pada saat itu, bisa juga pergi begitu saja. Artinya karunia roh ini, karunia yang memang menuntun orang lain, bisa tiba-tiba berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Misalnya, pernah Bapak Ibu, saudara-saudara melihat ada anak kecil yang tiba-tiba ingin berdoa untuk seseorang, untuk orang tuanya kah, untuk orang lain yang dia temui, tiba-tiba dia pengen berdoa aja. Untuk orang yang sedang sakit, lalu ketika didoakan, orang itu sembuh. Itu pneumata, karunia roh, yang pada saat itu bisa terjadi, tapi setelah itu anak itu main-main gitu. Karunia menyembuhkan yang datang tiba-tiba pada saat itu, yang Roh Kudus urapi anak itu tiba-tiba saat itu, terus kita minta lagi, doain aku dong, doain aku, belum tentu dia berdoa lalu sembuh kitanya. Giliran ke orang lain itu, orang itu sembuh, giliran ke kita enggak sembuh. Itu pneumata, karunia roh yang diberikan, lalu bisa Tuhan ambil lagi. Pneumata ini, karunia roh ini, karunia-karunia yang bahkan sebetulnya jamak ya, karunia-karunia roh ini adalah karunia-karunia yang termasuk di dalamnya, mungkin kita pernah dengar, dan sebagaimana yang disebutkan juga di dalam bacaan kita pada saat ini, kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh, bentuknya itu bisa macam-macam. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, ada juga berkata-kata dalam bahasa roh,
menafsirkan dalam bahasa roh, begitu, menafsirkan bahasa roh, macam-macam karunia-karunia itu. Itu karunia-karunia roh. Tapi kemudian di ayat yang keempat disebutkan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dalam teks aslinya ayat keempat ini berbeda dengan pneumata tadi di ayat 1. Ada rupa-rupa karunia, kata ini dalam bahasa Yunaninya atau teks bahasa aslinya perjanjian barunya ditulisnya adalah ada karismata. Ada karismata. Karismata ini rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa karunia tetapi satu roh, rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, berbagai perbuatan ajaib yang memang dinyatakan oleh Tuhan membuat orang lain itu punya talenta-talenta. Karismata ini sesuatu yang bisa kemudian kita minta, kita kembangkan. Makanya kita dari kata karismata itu juga kita dengar istilah karisma, orang-orang yang berkarisma, orang-orang yang karisma itu kan juga bisa diperoleh dari hikmat, dari pengetahuan, belajar begitu kan. Sehingga ketika orang, gila jalannya keren banget, dia berkarisma banget begitu. Ngelamar pekerjaan diterima di mana-mana karena penampilannya oke, dia berkarisma banget. Cara dia berkata-kata keren banget karena dia berkarisma banget begitu. Karisma itu bisa diminta diperoleh berdasarkan pengetahuan, berbeda dengan pneumata tadi, karunia-karunia roh dengan karunia-karunia. Walaupun terjemahan Indonesia sepertinya sama, padahal dua kata yang berbeda ini. Maka dalam satu perikop ini sebetulnya dijelaskan tidak perlu kita memperdebatkan persoalan karunia-karunia mana yang paling baik, karunia-karunia mana yang paling hebat, karunia-karunia mana yang paling ter gitu daripada yang lain. Apakah berbahasa roh? Sehingga ada orang yang beranggapan bahwa gereja itu kalau misalnya nggak berbahasa roh, berarti nggak ada Roh Kudusnya di situ. Saya pernah hadir dalam satu gereja daerah Cikini dulu waktu masih kuliah. Kemudian saya hadir masuk ke dalam gereja itu, lalu kemudian berdoa, dan ketika yang lain itu kan berdoa ceritanya menurut mereka itu berbahasa roh, tapi semua berdoa yang sama. Kemudian pada saat ada satu sesi angkat tangan bagi siapapun yang baru pertama kali hadir, saya angkat tangan. Lalu setelah selesai ibadah saya didatangi, kemudian diucapkan selamat datang begitu ya, disambutlah. Tapi kemudian diajak berdoa, mereka mendoakan saya berdoa, mereka berdoa dalam bahasa roh kata mereka. Saya diam, orang GKP nggak terlalu, dari kecil saya di GKP nggak terlalu terbiasa dengan berbahasa roh seperti itu. Lalu kemudian setelah amin mereka bertanya, belum bisa berbahasa roh? Tidak, dan saya juga tidak mau, saya bilang gitu. Buat saya hanya meminta hikmat dari Tuhan, itu saja cukup. Oh, didoakan ya supaya bisa berbahasa roh. Didoakan, akhirnya berdoa lagi sampai ditumpangkan tangan, sampai jidat saya ditekan selesai merah gitu. Tapi saya nggak bisa berbahasa roh sampai sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, karunia roh tidak bisa dipaksakan. Roh siapapun gitu ya yang kemudian diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus mau mengurapi dia, mau pakai dia dengan berbagai macam karunia itu, berbagai macam karunia roh itu terserah roh Tuhan. Kita juga tidak bisa menghakimi, bukan begini bahasa roh, enggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa kemudian menuntun kita untuk, kalau kita memang punya hikmat untuk membedakan roh. Di sini kan ada juga penjelasan tentang ada orang yang diberikan kemampuan karunia untuk bisa membedakan roh. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Rohnya itu bisa roh orang manusia, bisa juga roh-roh lain. Orang ini bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Tapi bukan persoalan mana yang paling penting, karena semuanya penting. Dan karena memang semua penting, maka kita tidak akan pernah bisa membedakan mana yang bukan,
berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari Tuhan hanya berdasarkan dia nggak bisa berbahasa roh, dia nggak punya karunia ini, dia nggak punya karunia itu. Lalu kemudian kita katakan dia bukan dari Tuhan, dia nggak ada Roh Kudusnya, nggak bisa. Termasuk juga ketika kita membandingkan berbagai macam pelayanan yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan tuntunan Tuhan. Karena balik lagi, ada pneumata, ada karisma atau karismata gitu. Dua hal, karunia, sama-sama karunia. Yang satu karunia roh, yang satu karunia. Yang memang sebetulnya dua-duanya ditujukan untuk mendukung pelayanan. Ditujukan, diciptakan, diadakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan sebagai kesatuan umat Tuhan. Maka kalau semua itu, mau pneumata, mau karismata, karunia-karunia itu diciptakan atau ada, dikaruniakan, dicurahkan, dikasih sama Tuhan, kenapa ada kubu-kubu, ada perpecahan, ada yang satu mengidolakan yang A, yang satu lagi mengidolakan yang B? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita masih belum memiliki hikmat dari Allah. Kita masih hidup berdasarkan keegoisan, keinginan daging. Kita masih belum hidup dalam kebenaran Allah. Yang dikatakan, aku mau kamu mengetahui kebenarannya, bahwa semua itu datang dari Allah. Mau pneumata, mau karismata, semua itu datang dari Allah. Mau yang satu pendetanya pintar berkhotbah, yang satu lagi lebih punya motivasi untuk berkunjung yang luar biasa, sehingga pendekatan kepada orang lain itu lebih baik, lebih merangkul ketimbang pendeta yang ini. Pendeta yang satu lagi lebih dekat dengan anak muda, yang satu lagi lebih dekat dengan lansia. Majelis yang satu, penatua yang satu lebih rajin datang rapat. Yang satu tidak rajin datang rapat, tapi kasih saran mulu. Kasih ide terus. Yang satu lagi tidak pernah nongol-nongol, tapi ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, dia yang paling terdepan untuk mengambil keputusan, dia yang paling di depan untuk melakukan segala sesuatu dan yang paling berani. Masing-masing punya karunia yang berbeda-beda. Karunia kita apa? Ketika Tuhan memberikan kita karunia masing-masing, entah pneumata, entah karismata, semua itu hanya untuk kita disatukan menjadi satu persekutuan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menarik dari gereja, dari orang-orang Kristen adalah persekutuan ini. Bahwa di dalam baptisan kita disatukan dengan umat Tuhan yang ada dari berbagai macam denominasi gereja lainnya. Satu hal yang bisa kita banggakan tapi terus bisa kita teladani adalah gereja GKP Keramat hidup berdampingan dengan gereja lain yang berbeda denominasi di gedung gereja ini. Ini menjadi satu contoh bahwa gereja ini saja bisa bertahan sampai saat ini. Walaupun berbeda, masing-masing mungkin seperti Pak Barce gayanya dengan kasih kode, lalu yang lain pemusik kantoria mengikuti. Yang lain ada yang enggak, harus pokoknya habis dari sini harus ke sini, disiapin dulu semuanya. Masing-masing punya karunia yang berbeda-beda. Entah karismata, entah pneumata. Namun hari ini ketika firman Tuhan menyapa kita, mari kita persiapkan langkah ke depan. Sekali lagi saya ingatkan, bulan depan tanggal 20, Pendeta Jo resmi menjadi pendeta jemaat di sini jika Tuhan berkenan. Maka melangkahlah, berjalanlah bersama-sama dengan Pendeta Jo. Pendeta Jo pasti berbeda dengan Pendeta Thomas, pasti berbeda juga dengan saya, tapi melangkahlah bersama-sama. Karena kalau Tuhan sudah menuntun untuk semua menjadi satu, ada di gedung gereja ini, ada di satu persekutuan ini, maka Tuhan sudah hadirkan kekhasan masing-masing, karunia masing-masing. Sekali lagi, entah pneumata, entah karismata,
Jadikan setiap karunia yang kita miliki sebagai bagian untuk kita bertumbuh bersama-sama menjadi gereja Tuhan. Entah majelis jemaat, entah komisi pelayanan, entah anggota jemaat, jadilah setiap orang yang punya karunia, entah pneumata, entah karismata, untuk bertumbuh bersama-sama di GKP Keramat ini, supaya GKP Keramat terus berdiri dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya GKP Keramat betul-betul bertumbuh bersama-sama dengan umat Tuhan, jemaat Tuhan di sini, yang juga mau saling menerima berbagai perbedaan yang ada, meski satu dengan yang lain punya karunia yang berbeda. Tuhan memperlengkapi, Tuhan menguatkan, Tuhan menumbuhkan kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, dan bagi kita yang juga mengikuti ibadah di kediaman masing-masing, mari kita mempersiapkan diri kita, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur sambil mengingat nats persembahan yang diambil dari Matius 5 ayat 7 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita respon sambil memberikan persembahan kita dengan mengangkat pujian, dan bagi kita sekalian yang hadir di gedung gereja, kita memberikan persembahan pada kotak yang tersedia. Bapak Ibu yang mengikuti dan memberikan persembahan di kediaman masing-masing dapat dilakukan melalui transfer, melalui rekening yang tertera pada layar. Kita angkat pujian melalui nyanyian pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sekalian dengan sikap berdiri, kita mau serahkan persembahan, satu hati kita di dalam doa persembahan. Allah Bapa terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Bapa, di dalam kami melakukan aktivitas keseharian kami dalam satu hari ini, dan segala kondisi keberadaan kami yang boleh kami lewati, hingga pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini, di gedung gereja, dan juga yang mengikuti kegiatan secara online di kediaman masing-masing. Kami boleh merasakan itu semua adalah karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur
atas keberadaan kami sampai dengan saat ini. Dan juga kami mengucap syukur ya Bapa, kalau adalah kesempatan yang terindah ketika kami masih boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Di dalam kesempatan kebaktian pembukaan, kebaktian rumah tangga, demikian juga kategorial. Bapa yang baik, bagi setiap tangan yang telah memberikan, Engkau boleh berkati, Engkau boleh cukupkan setiap kebutuhan, dan Engkau boleh urapi masing-masing tangan yang memberikan ya Bapa, agar supaya pada akhirnya kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, Engkau saja yang boleh dimuliakan namanya Bapa. Demikian bagi kami yang Engkau boleh percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biar kiranya oleh karena hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, persembahan yang terhimpun, terkumpul, boleh bermanfaat hanya untuk kemuliaan-Mu dan pelayanan-Mu di gereja ini. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu tetap siap berdiri. Jemaat dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami tidak akan pernah berhenti bersyukur untuk setiap berkat-Mu ya Bapa, termasuk juga segala karunia yang diberikan bagi kami, sehingga kami dengan karunia-karunia itu kami boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Kami juga bahkan boleh dituntun untuk bersama-sama membangun kehidupan umat Tuhan, persekutuan umat Tuhan di GKP Keramat ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa, dan di dalam kebaikan-Mu itu biarlah kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tidak mengagungkan karunia yang satu daripada yang lain, tetapi justru kami mampu melihat bahwa Tuhanlah Sang Pemberi karunia, berbagai macam karunia yang dimiliki. Bahkan di dalam kehendak-Mu pula segala hal terjadi, termasuk juga di dalam kehidupan persekutuan kami. Ada hal-hal yang tidak dapat kami duga, ada hal-hal yang harus kami terus perbarui dari waktu ke waktu. Bahkan ketika saat ini terjadi pergantian pelayan pun, berbagai tugas pelayanan, kami percaya dengan segala kelebihan dan kekurangan Engkaulah yang memperlengkapi setiap pelayan-pelayan-Mu. Di tahun ini ketika akan ada kehadiran pendeta jemaat, Pendeta Johannes, yang akan menggantikan tugas pelayanan Pendeta Thomas, kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang akan menuntun jemaat-Mu, sehingga dapat bertumbuh bersama-sama dengan Pendeta Johannes nantinya. Kami menyerahkan seluruh pelayanan jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan majelis jemaat, komisi pelayanan di jemaat-Mu GKP Keramat ini yang akan melanjutkan kembali berbagai kegiatan pelayanan di tahun 2022 ini. Kami mau membukanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan sendiri yang menuntun dan menyertai segala pelayanan yang dilakukan dalam program pelayanan tahun ini. Tuhan juga yang kiranya menyertai segala hal yang sudah diprogramkan, dirancangkan bersama-sama. Biarlah semua boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu saja dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kami Tuhan, segala hal yang dapat terwujud di dalam pelayanan gereja-Mu. Bukan karena kami semata-mata gereja-Mu ini masih tetap berdiri sampai saat ini, masih tetap melakukan pelayanan. Tapi justru karena kebersamaan kamilah gereja ini masih tetap ada. Dan dalam kebersamaan ini pula ya Tuhan, kami rindu Tuhan terus menyatukan setiap umat-Mu. Kadang dalam kehidupan kebersamaan ada perbedaan pendapat yang dapat memicu perselisihan, memicu berbagai konflik, namun kami tetap mau menyerahkan kehidupan kebersamaan kami dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan,
Biarlah kami boleh hidup bersama-sama di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kami disatukan sebagaimana Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Kami disatukan dalam kehidupan kebersamaan kami. Biarlah GKP Keramat boleh terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja-gereja lainnya, bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar, bahkan bagi setiap orang di mana seluruh anggota jemaat GKP Keramat berada. Kami menyadari Tuhan bahwa anggota jemaat pun tersebar di berbagai wilayah, dan karena itu Tuhan juga yang kiranya memberkati mereka, terutama di tengah situasi pandemi saat ini juga Tuhan. Sebagian tidak dapat hadir di gedung gereja oleh karena situasi pandemi, bahkan sudah 2 tahun tidak dapat hadir di gereja karena situasi pandemi dan atau karena kondisi tubuh yang lemah secara fisik. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, termasuk juga mereka yang ada jauh karena tugas di luar kota, di luar daerah. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, sehingga meski jarak memisahkan, namun hati kami tetap satu, kami terus saling mendukung, saling menopang, untuk gereja Tuhan GKP Keramat ini boleh terus bertumbuh dan menjadi berkat. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam berbagai kondisi tubuh lemah karena sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Penatua Jeremia, biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan pemulihan baginya, memberikan ketenangan, sehingga ia boleh melewati masa-masa kondisi tubuhnya lemah, karena pada saat ini kondisi tubuhnya lemah terpapar virus COVID-19. Kami berdoa pula untuk mereka yang tidak kami sebutkan namanya, namun ada di antara anggota jemaat atau simpatisan yang terpapar COVID-19, kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka, berikanlah mereka ketenangan iman yang teguh bahwa mereka pasti dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, di dalam kondisi di mana khususnya wilayah Jakarta saat ini juga sedang ada peningkatan orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Tuhan kiranya juga menjamah, memberkati segala pemimpin-pemimpin kami dari pemerintahan pusat sampai daerah, wali kota, juga gubernur, RT, RW. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati mereka semua dalam mereka mengambil keputusan, mengambil kebijakan untuk situasi bisa lebih terkendali. Kami berdoa juga untuk tim medis, Tuhan pimpinan sertai mereka di dalam mereka menangani para pasien. Bahkan di tengah situasi kondisi saat ini, berikan juga mereka kekuatan dan kesehatan. Allah Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang ada dalam berbagai pergumulan lainnya. Tuhan yang tahu setiap pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang menjawab setiap doa dan pergumulan umat-Mu. Kami serahkan seluruh permohonan kami ya Allah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa dengan karunia dari Tuhan, kami mampu menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Terpujilah Tuhan Allah kami alaskan doa kami, permohonan kami, syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami juga akan berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Melangkahlah dalam terang kasih Tuhan dengan segala karunia yang Tuhan nyatakan. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh-Nya yang kudus memperlengkapi engkau, menuntun engkau, memberkati engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kalau ku ditanyakan akan yang ku berikan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh kiamat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan memasuki saat teduh. Jemaat silakan duduk.